Gizmology. Halo Gizmo Friends, jumpa kembali dengan channel Gizmology. Sekarang saya bersama dengan tim baru dari Gizmology. Ya, ini siapa? Ya, saya Prasetyo. Prasetyo. Dan mungkin kalian akan lebih sering lihat saya ke depannya di channel ini dan di podcast yang kita rekam sekarang bersamaan. Ya. Sekarang kita akan membahas produk yang baru lagi happening sekarang, dibicarakan oleh banyak netizen. Karena memang baru dirilis banget ya, Mas. Baru banget kemarin. Produk itu adalah, ya udah kelihatan sih di sini ya. Realme C3. Realme C3. Ini Realme C3 ini merupakan lini C series terbaru dari Realme. Jadi sebelumnya ada Realme C2, sekarang Realme C3. C itu entry level ya? Iya, C itu entry level. Jadi kelasnya di bawah 5 series dan pastinya di bawah flagshipnya X series. Dan kalau menurut orang Realme, C series ini yang apa ya, kuotanya volume itu paling tinggi penjualannya. Makanya dia sekarang berhasil di nomor 4 ya kalau salah di IDC ya. Oh iya, IDC secara brand 4. Ya? Secara brand. Kalau nggak salah itu waktu rilis C3 ini tuh salesnya total secara global tuh udah 10,2 juta unit untuk C series, untuk C series aja dunia, di seluruh dunia. Okay. Berarti emang itu lumayan sangat laku ya. Makanya kemudian dia rilis versi terbaru dari C3 ini ya. Nah, kira-kira apa yang menarik ya dari C3 ini? Mari kita segera kupas di sini ya. Ya, jadi kami sudah pakai C3 ini selama beberapa hari. Kita bahas dari segi desainnya dulu. Oke, jadi di desainnya itu dia sekarang pakai Sunrise Design. Sunrise Design ini kalau kalian perhatikan itu mirip sama Realme 5i yang udah dirilis duluan kemarin. Mirip ya? Ya, mirip. Jadi dia ada semburan gitu ya? semburan cahaya gitu, cuman posisinya beda. Kalau di 5i itu di bawah, kalau di C3 ini dia dari bagian kamera gitu. Kalau lu sendiri suka yang seperti apa semburannya? Bebas sih sebenarnya. Cuman at least dia sama-sama pakai finishing doff, jadi nggak kelihatan gampang baret, terus sidik jarinya juga tipis gitu. Dan nggak kelihatan murahan juga ya? Iya, nggak kelihatan murah. Di saat handphone lain tuh gonjreng-gonjreng, kinclong-kinclong, ini dia pakai permukaan doff gitu, jadi asik gitu. Asik, ya. Dan katanya ada 2 warna ya, atau berapa warna? Iya, ada 2 warna. Jadi ada warna biru ini sama yang satu blazing red. Blazing red itu merah ya berarti ya. Merahnya tuh nyala, cuman karena doff mungkin nggak terlalu kilap gitu sih. Dan di sini dia juga punya layar yang sama kayak Realme 5i. Resolusinya HD, dimensinya 6,5 inci, sama ada mini drop notch di sini. Notchnya tuh nggak gede-gede banget, jadi nggak terlalu ngeganggu lah untuk experience kita nonton Netflix atau apa lewat handphone ini. Dan dimensinya besar. Terus berapa ukurannya? 6,5 inci layarnya. 6,5 inch ya. 6,5 inch. Sama resolusinya berapa? Resolusinya HD Plus. HD ya. Oke, udah untuk kelas lah. entry lah ya. Iya, udah bagus, udah memang bagus. pada segitu. Iya, dilihat di sini juga udah kelihatan oke kok. Iya, reproduksi warnanya sih lumayan, terus white balance-nya juga cukup akurat. Dan sekarang dia ada sensor fingerprint. Kalau di C2 dulu itu opsinya cuma face unlock. Oh, nggak ada fingerprintnya, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi upgrade-nya lumayan signifikan ya? Iya, upgrade-nya lumayan. Sekarang ada sensor fingerprint di belakang. Oke. Gitu. Perbandingannya apa ya? Kalau dari antar muka kelihatan mirip ya? Dari antar muka mirip, cuman Realme C3 ini adalah Realme pertama yang menjalankan Realme UI langsung dari bawaan. Realme UI. Ya, Realme UI itu bawaannya. Sementara sebelumnya dia pakai Color OS. Bedanya apa? Kalau misalnya Realme 5i itu pakai Color OS 6, basisnya Android 9, Android Pie. Kalau Realme UI ini dia basisnya Android 10 dari Color OS 7. Oke, cuman berarti sekarang, gini ya, berarti ya. Kalau dilihat ini basicnya kan sebenarnya Android 10. Di atasnya lagi itu antar mukanya Color UI di custom lagi. Di custom lagi sama Realme, karena Realme itu pengen pendekatannya lebih dekat ke stok Android. Makanya mulai seri Android 10 ini mereka pakai nama sendiri Realme UI. Kalau yang Realme 5i masih pakai 5i masih pakai Color OS 6. Mirip Oppo banget sih ini. Iya, memang Oppo banget sih, memang karena keduanya dari Color OS ya. Cuman nantinya Realme UI ini juga bakal hadir di HP-HP Realme lain. Untuk sekarang dia sudah ada di Realme XT sama Realme 3 Pro. Bulan depan tuh kalau nggak salah untuk Realme X2 Pro sama Realme 5 Pro gitu. Berarti ini justru yang pertama ya, entry level lebih pertama ya? Iya, entry level tapi pertama bawa Realme UI. Jadi itu sih daya tariknya untuk orang-orang tuh beli Realme C3 tuh karena dia udah Android 10 gitu. Iya. Oke, sekarang kita bahas selanjutnya apa ya yang menarik lagi dari Realme C3? Tentunya kameranya. Kameranya. Kalau dulu tuh C2 itu dual kamera.
Sama C3 ini kemarin sudah dirilis di India tapi kameranya juga masih 2. Nah khusus di Indonesia itu mereka nambahin 1 sensor tambahan. Jadi 3 kamera. Jadi kamera utamanya itu resolusinya 12 megapiksel, bukaannya 1,8, terus ditemenin sama depth sensor 2 megapiksel, sama 1 sensor tambahan itu 2 megapiksel makro kamera. Ya, jadi untuk harga 1,5 jutaan sih itu cukup lengkap ya. Kameranya fleksibel. Kompetitif banget ya harga segitu ya. Harga segitu. Biasanya bahkan brand lain juga kameranya kalau nggak 1 atau 2, ini mereka datang bawa 3 kamera. Ya, walaupun saya sendiri sih jarang sih pakai makro kamera, nggak tahu kalau Mas Bambang gimana? Jarang juga ya. Saya juga pernah nyoba kemarin di handphone komputer, nggak tahu nih yang Realme C3 ini perlu dicoba juga. Yang komputer dia punya makro juga tapi kayak apa ya, gimmick gitu loh. Jadi ketika dicoba beneran di bunga gitu deket, ternyata jelek gitu. Jadi nggak pakai itu pun sama aja hasilnya gitu. Nah mudah-mudahan yang ini lebih oke sih. Kalau dari yang saya coba sih kondisi indoor itu memang hasilnya halus. Jadi untuk makro kameranya dia butuh cahaya melimpah istilahnya supaya hasil fotonya emang. Tapi memang bisa diambil untuk foto jarak dekat. Jadi kameranya cukup fleksibel. Kamera utamanya tuh kamera ini ya? Kamera makro. Kamera makronya ya. Kalau kamera utama hasil fotonya mirip sama HP 1,5 jutaan. Iya. UI-nya itu belum dilengkapi mode malam, tapi dia ada chroma boost yang buat naikin saturasi warna. Vivid warnanya lebih keluar itu ya. Vivid. Bedanya itu. Biasanya itu dipakai buat konten Instagram gitu kan, lebih menarik kan di mata gitu. Tapi udah ada Pro juga ya, jadi udah lumayan bisa ini. Ada mode Pro-nya juga. Shutternya kalau nggak salah sampai 16 detik. Kalau videonya gimana videonya? Videonya dia bisa Full HD. Full HD ya. Full HD 30 frame per second. Udah lumayan lah ya untuk bikin konten yang biasa. Ada ini nggak? Kalau yang di Realme 5i kalau nggak salah ada AIS ya, kalau nggak salah ya. Nah itu. Ini apakah ada juga? Bedanya karena ini kelasnya lebih murah, ya dia nggak ada AIS. Jadi kalau ngerekam video tangannya harus benar-benar stabil biar hasilnya nggak goyang. Oke. Bedanya juga dengan 5i ini jumlah kameranya juga beda ya. Ini ada 4, ini ada 3, beda 1. Kalau yang Real 5 ini apa ya satunya lagi? 5i itu dia ada ultra wide camera. Ultra wide. Nah kalau di C3 dia nggak ada. Untuk kamera depannya dia resolusinya 5 megapiksel, udah ada AI Beauty. Ya kita tahu lah kalau dari Oppo itu hasil foto AI-nya itu udah proven ya. Iya, sudah dulu expert kamera soalnya. Dan itu dibawa ke Realme juga. Menarik. Selain kamera, yang baru di sini tuh prosesornya. Dia adalah HP pertama di Indonesia yang pakai prosesor MediaTek Helio G70. G70 itu G itu kalau nggak salah ini varian baru ya. Sebelum itu kan dia ada P. Nah itu G itu ada yang P, ada lebih A, ke gaming ya G kayaknya ya. Kalau nggak salah sih memang buat gaming gitu. Dan G70. dia skor Antutunya memang mendekati Snapdragon 665 yang dipakai kakaknya. Dan memang dikhususkan untuk nge-game. Selama saya pakai nge-game sih buat PUBG Mobile atau Asphalt 9 memang menyenangkan sih di Realme C3 yang mode-mode untuk gamingnya ada ya, udah dari semua ya. Iya, gaming udah macam-macam ya. Iya, kalau nggak salah sih masih ada game space dan lain-lain tuh masih ada gitu di sini. Walaupun kita pakai varian RAM 3GB dan 32GB, memang kadang ada aplikasi yang perlu reload, tapi prosesnya tuh nggak lama karena prosesornya kenceng. Jadi kita pakai handphone itu juga masih nyaman gitu. Dipakai buat lama masih enak. Ada ini nggak? Kadang-kadang kan ada handphone yang setengah jam dipakai kemudian panas. Nah ini seperti apa yang enggak ini? Nah biasanya orang kalau ngelihat MediaTek tuh handphone cepet panas ya. Cuman rasanya untuk beberapa seri MediaTek yang terakhir itu udah sama sih. Mereka udah mulai ini ya. Udah take notes lah ya. Jadi handphone ya nggak panas-panas. Karena itu memang juga dari user banyak yang mengeluhkan di situ. Jadi mereka kemudian improve terus-menerus untuk chipsetnya ini. Nggak kalah kok sekarang sama Qualcomm itu. Menarik, itu adalah opsi menariknya. Dan baterainya ini 5000 mAh sama dengan Realme 5i. Kelemahannya dia belum fast charging, jadi ngecasnya cuma lumayan lama ya.
Berapa watt? Kalau nggak salah 10 watt. 10 watt ya, 10 watt. Oke. Kalau nggak salah butuh waktu 3 jam lebih sih. Untuk full. Iya, Wow, untuk lumayan. dari 5% ke 1%. Cuman kalau memang baterainya sudah full, susah banget ngabisin baterai handphone ini seharian. Ada plus minusnya lah ya untuk Iya, baterai ya. Ya, jadi ya untuk kelas entry itu baterainya gede. Iya, Cuman mungkin kalau kompetitor sudah ada yang pakai USB-C, ini masih pakai micro USB. Oke. Cuman mungkin untuk alasan tertentu karena dia bisa reverse charging. Jadi bisa dipakai buat power bank dengan kabel OTG yang dijual Jadi terpisah. kalau teman kita baterai kehabisan, kita bisa sharing dari Ya, sini ya. kalau kamu orangnya terlalu baik ya untuk ngasih baterai ke temanmu gitu. Sampai 2 hari sih udah oke banget sih. Iya, Dan udah oke mungkin yang bikin apa tuh selain dari kapasitas baterai juga spesifikasinya kan sebenarnya ini nggak terlalu tinggi kan. Layarnya Kemudian cuma layarnya SD. SD ya, itu jadi apa? Jadi ya, baterainya bikin makin terasa awet awet. lagi. Itu. Oke. Harganya, nah itu yang penting nih. Harganya untuk entry level ini biasanya kan antara 1 juta sampai 2 juta. Ini berapa nih harganya? Nah, untuk Realme C3 itu waktu flash sale tanggal 25 Februari nanti harganya 1,549 juta. 1,549. Ya, jadi Flash sale aslinya berapa aslinya? Nah, harga aslinya itu 1,699 juta. 1,6 juta. Jadi Oke, 1,7 kembali 1.000. 1,7 ya. Oke, itu lumayan ini sedikit. Di harga segitu tuh saingannya lumayan berat ya. Kalau nggak salah masuk Realme 5i juga. Realme 5i itu harganya juga 1799 untuk yang itu 3 gimana tuh 32 nantinya giga. dari Realme? Jadi kalau misalnya dan di Indonesia itu C3 ini variannya cuma satu, RAM 3 sama memori internal 32 GB. Kalau menurut saya pribadi untuk price point di bawah 2 juta selisih 50 sampai 100 ribu itu udah banyak ya. Jadi kalau misalnya itu mereka mikirnya bisa ini dan apalagi kalau kita beli di toko-toko handphone gampang berubah pikiran tuh beda 100 ribu itu jadi ini lagi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ya memang harga C3 sama 5i ini beda sedikit, katakanlah harga offline-nya cuma beda 100 ribu. Cuman selisih 100 ribu tuh untuk harga segitu udah ini jadi deciding factor gitu. Kalau misalnya memang di luar sana ada orang yang nggak butuh katakanlah lensa ultra wide atau spesifikasi lain yang nggak ada di C3 dan tapi mereka cuma butuh performa yang kenceng, baterai besar, kameranya udah ada 3, itu C3 udah cukup banget gitu. Jadi bisa buat opsi aja sih. Dan Realme Indonesia sendiri ngejelasin kalau 2 seri ini itu didesain untuk kelas yang berbeda gitu. Jadi kelas beda sih karena dia serinya aja 5, ini C ya. Itu sih. Tapi di pasar gimana nanti itu? Karena kan dengan harga sangat mirip pasti akan susah di ini. Ya, informasinya sih Realme 5i ini condong ke online sales untuk menjual online, sedangkan Realme C3 ini nanti akan terdistribusi offline. Jadi mungkin itu harganya agak mendekati 5i ya. Iya. Karena faktor yang tadi. Gitu. Kalau di pasaran dengan harga 1,6 itu ada Redmi ya, Redmi 8 tuh ada Redmi gitu 8 ya? dan Redmi 8A. Redmi 8 dan 8A. Kemudian sama ada Samsung kalau yang S10s ya. A10s ya itu benar. Harganya segitu. Nah itu lumayan nih karena 2 brand ini juga sangat besar kan. Jadi Realme merek yang sangat masih baru walaupun dia udah rising star, dan Samsung ya market leader. Kemudian Xiaomi ya dia komputer utama dari Realme C3. Jadi itu pasti bakal terjadi pergumulan yang seru tuh di pasar, kompetisinya seperti bener. apa. Karena masing-masing dari 3 brand itu punya keunggulannya sendiri-sendiri. Karena handphone entry level kan memang nggak bisa punya semuanya gitu. Tapi kalau sendiri misalkan di antara 3 produk itu bakal milih mana? Oke, secara spesifikasi, kalau dilihat secara spesifikasi di atas kertas, menurutku Realme C3 itu paling unggul. Paling unggul. Cuman ada beberapa faktor lain seperti kalau Redmi 8 dia udah ada fast charging. Dan dia Type-C juga ya? Sudah pakai Type-C. Ada sensor inframerah buat kamu yang sering kehilangan remote TV. Gitu. Dan kalau Samsung Galaxy A10s, spesifikasinya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi dia udah pakai One UI yang itu gampang banget dipakainya. Gak ada iklan, gak ada aplikasi macam-macam gitu. Dan nama Samsung juga udah jaminan aja ya. Kalau orang nggak mikir biasanya udah yang pasti-pasti aja biasanya kan gitu ya. Gitu. Jadi ya nggak ada salahnya untuk pilih yang lain. Cuman Realme C3 ini sebagai handphone baru, dia layak untuk dikonsider pilihan kamu untuk cari handphone di harga 1,5 jutaan. Nah kalau kamu sendiri gimana nih para pendengar dan pemirsa channel Gizmology, dari ketiga produk itu mana yang lebih kamu pilih? Silakan tulis di komentar kamu dan jangan lupa subscribe
channel ini agar kita makin aktif untuk lebih bikin konten video yang lebih produktif lagi ya. Iya. Atau kamu bisa juga mention kami di akun Twitter Gizmologi sama Instagram kami Gizmologi. Oke, sekian dulu perbincangan kita mengenai produk baru dari Realme C3 ini. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya ya. Oke. See you. See ya.